Sebagai asisten kok kalian akan memahami tentang USPX. United States Public Health. Dinas Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, eksekutif dan sous chef akan mempertanyakan tentang standar USPX ini. Cleaning and sanitizing. Yang pertama, peralatan masak harus dicuci di tempat pencucian yang disebut dishwash atau pot wash. Kalian tidak boleh mencuci alat masak di sink kitchen. Sink ini hanya digunakan untuk mencuci makanan yang sudah bersih. Kamu tidak boleh ikut mencuci peralatan masak di pot wash. Kamu akan mendapatkan pelanggaran. Anggota utility galley akan membersihkan semua peralatan dapur. Yang kedua, selalu menggunakan 3 bucket system. Warna grey berisi air hangat dan sabun, ditambah dengan scrubbing pad. Warna white berisi air hangat dan blue wave. Warna merah berisi 100 paint and chlorine solution untuk mensanitize alat, ditambah blue wave. Beginilah alat untuk mendapatkan air 100 paint and chlorine solution. Blue wave hanya digunakan untuk membilas dan sanitize. Peralatan masak yang sudah kotor segera dibawa ke tempat pencucian. Jangan biarkan menumpuk terlalu lama di area kitchen. Selalu bekerja dengan area yang bersih. Jangan membersihkan alat elektrik dengan cara diguyur dengan air. Sangat membahayakan. Contohnya seperti mesin pemotong daging ini. Sebelum kamu membersihkannya, kamu harus melepas stop kontak. Setelah itu gunakan 3 bucket system untuk membersihkan alat ini. Gunakan 3 bucket system secara berurutan. Selanjutnya, jangan mencampur sampah. Setiap warna memiliki perannya masing-masing. Sampah grey untuk sampah makanan, yellow untuk sampah kertas, blue untuk sampah plastik, red untuk sampah botol kaca, dan kaleng. Untuk sampah kaleng, kalian harus membersihkan kaleng dalam keadaan bersih. Tidak ada label kertas yang menempel di kaleng. Di sini terdapat 2 warna lagi, tapi fungsinya bukan tempat sampah. Untuk warna hijau digunakan untuk mengangkut bahan makanan seperti buah dan sayur, sementara warna putih digunakan untuk daging mentah. 5 cleaning steps. Pre-wash, wash, rinse, sanitize, and air DRY. Food and equipment. Handling, storage, service. Semua makanan yang berpotensi bahaya harus disimpan di dalam ruangan dingin dan freezer. Tempat penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih, tertutup dengan rapat dan diberi label. 1. Menggunakan tempat bersih. 2. Tertutup dengan plastik yang rapat. 3. Diberi label keterangan. Food safety label stickers. Selanjutnya FIFO. First in first out. Barang yang pertama kali masuk adalah barang yang harus digunakan. Selalu menggunakan tolling prosedur untuk semua makanan berpotensi bahaya dengan benar. Sebelum kalian menyimpan produk makanan, pastikan menggunakan tolling prosedur. Tolling prosedur ada 2 tahap, tidak sampai 6 jam. Tahap 1. Makanan harus didinginkan terlebih dahulu dari suhu 135 Fahrenheit ke 70 Fahrenheit dalam 2 jam. Contoh ayam ini yang baru matang di suhu 170 derajat Fahrenheit. Maka kita tulis di cooling log makanan yang kita buat beserta jam dan temperatur makanannya. Beginilah bentuk termometer kalibrasian untuk ketahui suhu makanan. Sekitar 15 menit suhu berada di 135 Fahrenheit. Kita tulis. Setelah 1 jam 30 menit, suhu berada di 67 Fahrenheit. Kita tulis. Suhu 70 Fahrenheit adalah suhu yang aman untuk mendinginkan makanan ke dalam blast chiller. Ayam dimasukkan di blast chiller maksimal selama 4 jam, atau hingga suhu sudah cukup 40 Fahrenheit ke bawah. Hanya 1 jam 15 menit temperatur ayam sudah pada 38 Fahrenheit. Kita tulis. Setelah itu, pemberian keterangan label hanya berlaku hingga 7 hari saja. Berikut ada metode lain. Jangan menyampur makanan mentah dan makanan siap makan bersamaan. Kedalaman atau tinggi maksimum untuk menyimpan potensial hazardous food dalam refrigerator atau walk-in box adalah 4 inci. Selalu ikuti pedoman tim manajemen perusahaan dan rencana yang ditentukan untuk setiap area.
Berikut ada informasi penting pada tim manajemen yang harus kamu tahu. Selalu lengkapi log secara akurat, seperti cooling log, temp control log, temperatur log, dan seterusnya. Saat mengambil es di dalam mesin es, harap menggunakan sarung tangan. Setelah selesai, gantungkan stop es batu dan tutup secara perlahan. Selalu gunakan troli makanan dalam keadaan bersih saat ingin mengantar makanan, dan gunakan lift khusus untuk makanan. Selalu gunakan lift khusus makanan. Tutup makanan secara rapat saat ingin transport ke tempat lain. Selalu cuci buah dan sayuran saat akan memulai preparation. Untuk sanitize bahan makanan menggunakan 60 ppm. Tidak boleh ada kardus di area kitchen galley, kecuali hanya kardus susu. Tidak diperbolehkan kardus berada di area ini. Tidak boleh menaruh barang di bawah lantai. Semua barang harus berada di atas 6 inch dari lantai. Jangan pernah menerima barang dalam keadaan rusak dari storeroom. Jangan mengoperasikan peralatan apapun tanpa training. Mintalah training saat kalian akan menggunakan alat kepada supervisor. Laporkan kerusakan apapun kepada supervisor. Matikan mesin jika ada kerusakan. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Ikuti warna cutting board saat digunakan. Personal hygiene. Selalu laporkan kepada supervisor saat keadaanmu tidak baik atau sakit. Saat kamu sakit, segera ke medical. Karena ditakutkan sakit kalian akan menular. Kemungkinan kalian akan mendapatkan medical off atau libur, dan diberi obat. Gunakan waktu ini untuk istirahat. Selalu tutup luka kecil pada tangan kamu, atau jari kamu dengan band-aid atau finger condom. Selalu gunakan seragam kerja yang bersih saat akan bekerja. Hanya orang yang berkepentingan yang dapat masuk ke kitchen. Barang kepentingan pribadi tidak boleh dibawa di area kerja. Tidak boleh menggunakan jam tangan, perhiasan gelang saat bekerja, terutama di bagian makanan. Tidak boleh makan, minum, merokok di area kerja. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memakai hand gloves. Selalu cuci tangan selama 30 detik dan keringkan dengan tisu. Sering-sering cuci tangan. Wastafel cuci tangan hanya untuk cuci tangan. Wastafel cuci tangan. Terdapat tempat sampah, itu hanya digunakan khusus membuang tisu saja. Selalu gunakan topi chef saat di area kerja. Jangan sentuh makanan dengan tangan telanjang. Gunakan hand glove saat menyentuh makanan. Gunakan sendok plastik sekali saja saat menyicipi makanan. Gunakan sendok baru untuk menyicipi lagi. Tutup mulut dan hidung saat kamu bersin. Copot hand glove dan apron saat kamu keluar area kerja. Labeling and storage procedure. Semua makanan yang disimpan di chiller harus tertutup rapat dan diberi label selama 7 hari. Label berisi keterangan nama makanan, hari dibuat, dan hari terakhir. Makanan yang disimpan memiliki tingkatan masing-masing. Makanan yang sudah dimasak dan siap dimakan selalu paling atas. Berikut urutan penempatan makanan. Untuk penempatan makanan, paling atas adalah makanan yang siap dimakan atau makanan sudah matang. Yang kedua adalah aneka seafood. Yang ketiga adalah aneka daging hewan berkaki 4. Yang keempat adalah daging giling. Yang kelima telur butir. Dan yang paling bawah sendiri adalah ayam atau unggas. Kenapa paling bawah adalah ayam atau unggas? Itu karena untuk menghindari bahaya penyakit salmonella. Thermometer calibration. Termometer selalu dicek setiap hari sebelum dan setelah bekerja. Selalu dicek dengan suhu ekstrim. Termometer harus sampai di titik 32 Fahrenheit. Caranya dengan menggunakan air dan es batu. Bila tidak sesuai, maka termometer harus diganti. Selalu sanitize termometer dengan alkohol swab sebelum dan sesudah digunakan. Time management. Tim manajemen digunakan untuk mengontrol potensi makanan menjadi bahaya. Makanan yang baik hanya bertahan 4 jam. Setelah 4 jam tidak dapat digunakan, segera dibuang. Ternyata alasan mereka membuang makanannya yang tidak laku adalah untuk menjaga kualitas produk mereka agar tetap fresh. Tim manajemen dimulai ketika makanan yang akan disajikan telah sesuai suhu yang ditentukan. Yellow sticker digunakan untuk waktu membuang makanan.
Potentially hazardous food. Berikut adalah pengertian makanan yang berpotensi bahaya. Makanan yang berpotensi bahaya diperlukan label dalam penyimpanannya, diperlukan tim manajemen dan tim kontrol. Berikut adalah jenis-jenis makanan yang berpotensi bahaya. Silahkan kalian simak. Non-potentially hazard foods. Kalau yang ini makanan yang tidak berpotensi bahaya. Jadi tidak perlu label, tidak perlu tim manajemen, tidak perlu tim kontrol. Kalau di makanan berpotensi bahaya menggunakan yellow sticker. Kalau yang ini, menggunakan blue sticker digunakan untuk mengidentifikasi makanan atau hanya memberi nama saja. Food reheating process. Food temperature. Safe cooking temperature. Makanan yang sudah matang hanya bisa dipanaskan sekali saja. Dipanaskan hingga suhu 165 Fahrenheit. Panas makanan pada suhu 165 Fahrenheit akan bertahan selama 15 detik saat sudah disajikan di atas piring. Penyajian untuk makanan dingin seperti appetizer ada pada suhu 41 Fahrenheit ke bawah. Jadi saat kalian ditanya suhu untuk makanan cold food tinggal jawab 41 Fahrenheit ke bawah. Untuk hidangan panas atau hidangan utama selalu berada di suhu 140 Fahrenheit ke atas, sangat panas sekali. Suhu pada temperatur 41 Fahrenheit ke atas dan 140 Fahrenheit ke bawah adalah suhu paling bahaya bagi makanan karena rentan akan bakteri. Berikut suhu yang aman saat memasak di setiap jenis bahan makanan.